saya nggak heran kalau beliau mengatakan 700 tahun kemudian baru tercatat nama Abdullah ini. Ya, beda dengan penelitian Kiai Maduddin, di mana menurut Kiai Maduddin mengatakan nama Abdullah itu baru dikenal 550 tahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita diberi kesehatan zahir dan batin oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita yang halal yang barakah tentunya, dan semoga kita berhak kepada Allah, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman sekalian, ini ada link dari website, yaitu media online, media berita online miliknya orang Yaman. Ya, ini saya menemukan di Facebook. Saya coba searching, saya coba masuk, ternyata menjelaskan tentang nasab-nasab yang dianggap samar di dalam keluarga besar Bani Hashim khususnya yang ada di Yaman. Nah, kata beliau itu peneliti ini merupakan kajian khusus, di mana merupakan masuk kategori kelompok penelitian yang sejarah yang mendalam, yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai sebuah kebenaran. Itu ya. Secara garis besar beliau mengatakan di Yaman itu, orang Yaman itu antara 4 juta sampai 6 juta jiwa, mereka mansub intisab sebagai keluarga Bani Hashim, dari keluarga Alawi Bani Hashim Siti ya. Meskipun kata beliau itu perlu uji genetika untuk membuktikan itu semua. Apakah angka itu terlalu besar atau bagaimana, kan butuh uji genetika. Nah, tetapi dalam menentukan sebuah nasab seorang di Yaman itu memang diperlukan bukti-bukti dari kitab-kitab yang tua, seperti itu ya. Jadi catatan lama yang menceritakan, meskipun ada beberapa catatan yang berbeda-beda di antara catatan-catatan kitab itu, tetapi setidaknya itu merupakan sebuah dasar di dalam menentukan nasab seseorang. Secara umum beliau mengatakan untuk menentukan nasab-nasab secara umum itu yang dibuat dasar adalah kitab Al-Mu'aqibun, Sirrus Silsilah, Al-Majdi, Al-Fakhri, Tahdhibul Ansab, Syajaratul Mubarakah abad ke-6. Jadi beliau punya pendapat itu mata rantai kitab itu harus mutalahikoh, berkesinambungan. Jadi untuk ngeceknya itu abad 1, abad 2, abad 3 begitu. Nah, jadi kayak semacam Al-Mu'aqibun itu abad ke-3. Terus Sirrus Silsilah abad ke-4, Al-Majdi abad ke-5. Al-Fakhri itu abad ke-6, abad ke-7. Terus juga ada Tahdhibul Ansab abad ke-5. Syajaratul Mubarakah ini yang ditolak oleh teman-teman itu ternyata menjadi rujukan dalam mentahqiq sebuah nasab, itu abad ke-7. Ada Umdatul Thalib abad ke-9, karangannya Ibnu Anibah. Nah, untuk menentukan nasab Bani Hashim secara khusus di Yaman, yang menjadi patokan itu satu adalah kitab Nailul Hasanin bi ansa biman bil yamamin buyuti itratil hasanin wa ghairiha. Ini karangannya Ibnu Zabarah. Jadi Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Ahmad bin Ismail bin Al-Husain bin Ahmad Zabarah. Jadi yang menjadi rujukan dalam mentahqiq nasabnya orang Yaman ini diantara kitabnya Nailul Hasanin karangannya Ibnu Zabarah. Ada juga kitab yang mana kitab itu belum tercetak, masih bentuk manuskrip, yaitu namanya Raudhatul Albab wa Tuhfatul Ahbab wa Bughyatut Tullab wa Nukhbatul Ahsab bi Ma'rifatil Ansab al-Masyhur bi Musajjar Abi Alamah. Ini jadi bagian-bagian silsilah nasab daripada karangan Abi Alamah yang wafat pada tahun 1044 Hijriah. Nah, ini kata beliau, wa huwa asharul kutub al-Yamaniyah al-Jami' al-Ansabitatil Hasanin bil Yaman wa ghairi. Jadi kitab ini adalah kitab yang memang mencakup seluruh keturunan Bani Hasan dan Bani Husain di Yaman dan selain Yaman. Dan kitab ini diperluas lagi pencatatannya oleh cucu beliau, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abu Alama. Dari hasil penelitian Ahmad Al-Katibi Al-Yamani itu, setidaknya ada 4 keluarga besar yang dimana
ada beberapa keturunan dari keluarga empat besar ini masih diperselisihkan, diragukan gampangnya. Satu, yaitu keturunan daripada Al-Qasim Ar-Razi. Jadi banyak keluarga Al-Qasim Ar-Razi ini juga ada satu di antara keturunan Al-Qasim Ar-Razi itu diperdebatkan. Nah, gitu. Yang kedua, keturunan daripada Musa Al-Jun. Ini ya, Musa Al-Jun. Banyak orang-orang Yaman yang nisbat kepada Musa Al-Jun ini. Tetapi setelah dicek mungkin dari kitab-kitab yang lebih tua lagi tidak ditemukan leluhurnya mereka. Yang ketiga dari keturunan Ali Al-Uraidi. Banyak kata beliau. Ini yang menarik teman-teman ya. Jadi Al-Uraidi yantasibu ilaihi katsirun minal usulil yamaniyah. Jadi banyak keluarga Yaman yang mansub kepada keluarga ini. Dari jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Yang perlu diperhatikan kata beliau. Para ahli nasab itu berbeda pendapat mengenai keturunan Ahmad bin Isa ini. Tetapi mereka sepakat mengatakan tidak menyebutkan di antara keturunan mereka itu ada yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Alladzi tantasibu ilaihi katsirun min usul Yamaniyah, yang banyak keluarga Yaman intisab kepada nama Abdullah atau Ubaidillah ini. Pokok permasalahannya itu adalah yang dipermasalahkan Abdullah bin Ahmad ini apakah satu orang dengan Abdullah Al-Ahnaf atau Ubaidillah Al-Akbar atau Ubaidillah Al-Ahwal atau Ubaidillah Al-Asghar, anak di antara anak Isa. Artinya begini, di antara saudaranya Ahmad bin Isa itu ada yang bernama Abdullah Ahnaf, ada Abdullah Akbar, ada Abdullah Asghar gitu. Tetapi kata beliau menjadi pokok permasalahan yang jadi perdebatan itu, mereka sepakat bahwasanya di antara anak-anaknya Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah ini tidak punya keturunan kecuali dari Abdullah Al-Ahnaf. Jadi dari semua anaknya Isa bin Muhammad yang bernama Abdullah atau bernama Ubaidillah, yang punya keturunan itu hanya Abdullah Al-Ahnaf. Ini coba kalian perhatikan. Nah, wal akhir akibu min waladi Ismail faqat. Sedangkan Abdullah Al-Ahnaf bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu hanya punya keturunan dari Ismail. Walaysa min ghairi, bukan dari yang lainnya. Nah, sejak kapan muncul nama Abdullah ini sebagai putra Ahmad bin Isa? Di sini dijelaskan oleh beliau, nasabah ahli nasab akhir di pertengahan abad ke-10 Al-Hijri. Dia disebut dengan Muhammad Al-Madani, muallif kitab Tuhfatut Thalib. Jadi pertama kali yang menyebut nama Abdullah putra Ahmad bin Isa itu pengarang kitab Tuhfatut Thalib. Artinya ada jarak waktu 6 sampai 700 tahun baru muncul nama Abdullah ini. Nama Abdullah ini dinukil dari orang-orang Yaman, disebutkan bahwasannya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Jadi Ahmad Al-Katibi itu mengatakan nasabnya Abdullah ini baru tercatat 700 tahun kemudian. Artinya mungkin beliau tidak memandang siapa itu Al-Jundi, atau mungkin tidak menemukan karangan daripada kitab Habib Ali bin Ja'far As-Sakran itu ya. Meskipun ya keduanya ini bukan ahli nasab. Mungkin karena bukan ahli nasab, karena yang jelas menulis ahli nasab yang betul-betul menulis nama Abdullah itu baru abad ke-10. Makanya mungkin saya nggak heran kalau beliau mengatakan 700 tahun kemudian baru tercatat nama Abdullah ini. Ya beda dengan penelitian Kiai Maduddin, di mana menurut Kiai Maduddin mengatakan nama Abdullah itu baru dikenal 550 tahun kemudian. Teman-teman sekalian, ya inilah mungkin nanti kita share ya, kita sertakan linknya yang mau ngecek nanti di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.